Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Jaka Permana. Dan hari ini kita masih membahas bab tentang aritmatika sosial, dan kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pajak dan bunga tunggal. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Jadi ini merupakan salah satu kewajiban kita ya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Contohnya misalkan di sini Fatan membeli suatu makanan cepat saji seharga Rp25.000. Kemudian tertulis pajak sebesar 10%. Berapakah yang harus Fatan bayar? Tentu teman-teman pernah ya makan di restoran cepat saji, misalkan di sebuah mall dan sebagainya. Pasti teman-teman sempat berpikir tidak bahwa harga yang tertera di label harga dengan apa yang harus kita bayarkan ternyata berbeda. Kenapa demikian? Karena yang kita bayarkan itu sudah ditambah dengan pajaknya, atau di dalam negara kita itu sudah diatur di dalam undang-undang perpajakan. Biasanya dikenal dengan istilah PPN atau pajak pertambahan nilai. Untuk soal seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba selesaikan bersama-sama. Kita hitung terlebih dahulu pajaknya. Di sana tertulis bahwa pajaknya adalah 10%. Berarti pajaknya adalah 10/100. Jadi kalau 10% itu artinya 10/100 ya. Jadi persen itu per 100. Dikali dengan harga makanannya yaitu Rp25.000, jadinya 10/100 dikali Rp25.000. Kita 10 kalikan dengan Rp25.000 dibagi 100, maka dapatkan hasilnya Rp2.500. Nah, jadi pajaknya ternyata adalah Rp2.500. Berarti berapa yang harus Fatan bayarkan? Jadi yang harus dibayarkan adalah harga makanannya Rp25.000 ditambah dengan pajaknya Rp2.500. Maka totalnya Rp27.500. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Teman-teman sudah tidak asing mungkin dengan kata bunga. Ya, tapi di sini bukan bunga kembang atau bunga dalam tanaman ya. Tapi yang kita bahas adalah bunga dalam aritmatika sosial, khususnya dalam urusan perbankan. Jadi secara umum bunga itu dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Atau ada kalanya bunga juga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Kita lihat contohnya, misalkan di sini ada Pak Budi meminjam uang di bank sebesar Rp30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi jika akan meminjam selama 8 bulan. Jadi Pak Budinya meminjam uang 30 juta, lalu dari pihak banknya itu mengajukan syarat yaitu dengan bunga 24% per tahun. Di sini jika Pak Budi itu meminjamnya selama 8 bulan, total yang harus dikembalikan oleh Pak Budi berapa? Oke, untuk menyelesaikannya kita cari terlebih dahulu bunga per tahunnya, karena di sini ketahui bunga per tahunnya ya, yaitu 24%. Kita hitung bunga per tahunnya 24%, jadi 24/100 dikali 30 juta. Maka kita dapatkan hasilnya adalah Rp7.200.000. Jadi bunga dalam 1 tahunnya itu adalah Rp7.200.000. Tapi di sini Pak Budi hanya meminjam 8 bulan. Kita coba cari terlebih dahulu bunga per bulannya. Bagaimana caranya? Kalau tadi kita sudah dapatkan Rp7.200.000 dalam 1 tahun, berarti kalau kita ingin mencari bunga per bulannya, tinggal kita bagi. Kalau 1 tahun itu berapa bulan? Iya, betul sekali. 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti Rp7.200.000 dibagi 12. Maka kita dapatkan hasilnya Rp600.000. Kemudian kita
yang ditanyakan adalah selama meminjam selama 8 bulan. Berarti kita cari kalau bunga selama 8 bulan jadinya berapa. Kalau sebulannya 600.000 berarti 8 bulan. Iya, 8 dikali 600.000 rupiah, yaitu hasilnya 4.800.000 rupiah. Jadi bunganya selama 8 bulan itu 4.800.000 rupiah. Tapi yang di sini yang ditanya adalah total keseluruhan nominal yang harus dikembalikan ya. Jadi total yang harus dikembalikan itu adalah uang pinjamannya tadi 30 juta ditambah dengan bunganya yaitu 4.800.000 rupiah. Maka jika ditotal hasilnya adalah 34.800.000 rupiah. Itulah yang harus dikembalikan oleh Pak Budi kepada pihak bank. Nah, itu dia teman-teman untuk materi hari ini tentang pajak dan bunga gitu ya. Dan untuk menambah wawasannya, mari kita berlatih. Silakan teman-teman untuk kerjakan latihan berikut ini. Soal nomor 1, Pak Jamil membeli sebuah mobil di dealer dengan harga 120 juta rupiah dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Pak Jamil harus membayar mobil tersebut? Nomor 2, Pak Yudi meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud meminjam uang selama 18 bulan, berapakah total nominal yang harus dikembalikan Pak Yudi? Ya, itu dia teman-teman untuk latihannya. Silakan teman-teman coba kerjakan. Jika nanti ada yang dirasa kurang paham atau masih bingung, boleh kita diskusikan bersama di dalam grup kelas. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.